Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 334, aku hanya bisa menganggap diriku tidak berbakti. Mengapa kalian semua berpikir bahwa aku melakukan ini untuk Qian? Tanya Lin Muan. Aku tidak melakukan ini untuk siapapun. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Apakah kalian berharap bahwa aku akan mengikuti perintah kakekku dan menikahi seseorang yang bahkan tidak kukenal dan kemudian menjalani sisa hidupku seperti itu? Apa salahnya membiarkan kakekmu merencanakan segalanya untukmu? Kau hanyalah tuan muda yang tidak pernah menderita. Kau hanya tahu bertindak berdasarkan dorongan hati. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak pernah menderita? Lin Muan bertanya lagi. Manajer itu menyadari bahwa dia mungkin telah mengatakan hal yang salah dan mengalihkan pandangannya. Sekarang baru aku tahu kalau kau selalu menganggapku sebagai tuan muda yang tidak berguna dan bergantung padamu. Bukan seperti itu, Tuan Muda Lin. Saya mengerti. Saya tidak ingin membebani Anda. Anda dapat pergi dan mencari peluang lainnya. Setelah berdebat, sang manajer hanya bisa menghela napas dan meninggalkan studio Lin Muan. Namun, saat membuka pintu, ia melihat Lu Qianqian berdiri di balik pintu. Manajer itu terkejut, tetapi dia tetap pergi tanpa menoleh lagi. Lu Qianqian segera masuk ke studio dan menaruh beberapa kue di atas meja. Kemudian dia bertanya, bukankah kau bilang kalau kakekmu hanya akan marah padamu selama beberapa hari? Qianqian, Lin Muan mengangkat bahu. Aku tidak selemah yang kau kira. Setelah meninggalkan keluarga Lin, aku masih bisa bertahan hidup. Sebenarnya, manajermu benar. Ada banyak orang di luar sana yang berharap mendapat kesempatan untuk menjadi sepertimu. Apakah kamu juga berpikiran sama? Lu Qianqian tersenyum dan membawakannya kue. Aku percaya kamu bisa mandiri. Tapi aku tidak percaya kamu bisa lepas dari kendali kakekmu. Apakah kamu pernah hidup miskin sebelumnya? Saya tidak takut kelaparan selama berhari-hari atau tidur di kolong jembatan. Sebenarnya, saya benar-benar punya keberanian untuk meninggalkan keluarga Lin. Setelah mengatakan itu, Lin Muan tersenyum pada Lu Qianqian. Tahukah kau apa yang kulakukan sebelum mulai menulis buku? Aku masuk akademi kepolisian. Aku melakukannya untuk melepaskan diri dari kendali kakekku. Militer dan kepolisian adalah dua sistem yang terpisah. Aku memilih menjadi polisi karena aku tidak ingin berada di bawah kendalinya. Namun, dia mengancamku dengan penyakitnya. Jadi, aku putus sekolah. Baru setelah itu aku mulai menulis buku. Lu Qianqian tiba-tiba merasa bahwa ia telah mengenal Lin Muan yang baru. Entah mengapa, rasanya menyenangkan. Karena dia tahu bahwa Lin Muan bukanlah tuan muda yang rela ditindas oleh keluarganya. Dia bisa menanggung kesulitan. Lalu, apa rencanamu sekarang? Aku ingin mendaftar kembali, kata Lin Muan tegas. Mungkin kau tidak percaya padaku, tetapi sebelum aku mengenalmu, aku benar-benar berniat untuk menjalani hidupku di bawah kendali kakekku. Tetapi ketika dia memperlakukanmu seperti itu, aku bertanya-tanya mengapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi seseorang yang tidak layak. Meskipun aku lahir di keluarga Lin, aku punya impian. Aku orang yang mandiri. Aku tidak ingin menyanjung para wanita muda itu setiap hari. Aku hanya ingin sahabatku bahagia. Lu Qianqian menggenggam tangan Lin Muan. Jika kamu sudah memutuskan, maka kamu harus melanjutkannya. Kamu sudah dewasa, jadi kamu bisa membuat keputusan sendiri. Selama kamu bisa bertanggung jawab dan tidak menyesali pilihanmu, maka menurutku kamu tidak perlu ragu lagi. Aku akan selalu menjadi temanmu. Qianqian, mungkin, kamu satu-satunya yang mendukungku. Kamu salah. Qi adalah sahabatku. Dia juga akan mendukungmu saat aku mendukungmu. Selain itu, dia adalah tunangan putra mahkota. Namun, dia tidak belajar ekonomi atau manajemen bisnis. Dia malah belajar ilmu forensik. Kalian semua adalah pengejar mimpi. Setelah mendengarkan perkataan Lu Qianqian, Lin Muan memakan kue yang dibawakannya dengan gembira. Baiklah. Tapi setelah aku masuk akademi kepolisian, kamu harus ingat untuk sering mengunjungiku. Aku tahu itu. Karena kamu akan menderita di sana, aku akan membawakanmu makanan lezat saat aku mengunjungimu. Setelah mengatakan itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Orang-orang miskin bekerja keras setiap hari untuk mengubah nasib mereka, begitu pula orang kaya. Apa gunanya punya banyak uang? Mereka tidak bisa memilih hidup mereka. Setelah membuat keputusannya, Lin Muan pergi ke akademi polisi pagi-pagi sekali. Dia menemui mantan gurunya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengajukan permohonan masuk kembali. Lin Muan adalah anak yang berbakat, hanya saja kakeknya terus-menerus mengganggu kariernya. Jadi akademi tidak bisa menghentikannya untuk berhenti. Sekarang Lin Muan datang, gurunya sangat senang. Namun, dia khawatir kakeknya akan menghentikannya sekali lagi. Bagaimana jika kakekmu mengancammu dengan penyakitnya lagi? Kalau begitu, aku hanya bisa menganggap diriku tidak berbakti. Dia masih terlalu muda saat itu. Namun kali ini berbeda. Katakan padaku, apa yang membuatmu bersikap tegas kali ini? Apakah karena cinta? Apakah kamu sudah punya pacar?
Lin Muan tersenyum konyol. Kami hanya berteman. Namun, dia benar-benar ingin melindungi Lu Qianqian. Dia pernah bertemu dengan seorang bajingan sebelumnya dan sekarang dia dipandang rendah oleh orang lain karena itu. Jadi, dia ingin menjadi kuat, baik secara fisik maupun mental. Dengan cara ini, dia akan mampu melindungi teman-temannya dan cintanya. Hanya saja dia tidak dapat menebak perasaan kakek Lin setelah mengetahui bahwa dia masuk ke akademi polisi sekali lagi. Adapun Lu Qianqian, karena dorongan Lin Muan, dia mulai bekerja lebih keras. Karena dia bisa merasakan perhatian Lin Muan padanya sebagai temannya. Baginya, itu lebih penting daripada apapun. Apa yang ingin diubah Lin Muan adalah juga apa yang ingin diubahnya. Terlalu banyak keraguan dan spekulasi terhadap kaum muda di dunia ini. Namun, apakah itu tidak dapat dimaafkan setelah melakukan satu kesalahan? Lu Qianqian tidak mempercayainya. Di sisi lain, Lao Sheng telah menghubungi keluarga Gu. Namun, mereka belum bertemu secara resmi. Mungkin karena rasa bersalahnya, Lao Sheng tidak mengganggu Mu Qi, bahkan secara lisan, akhir-akhir ini. Mama Sheng hampir percaya bahwa dia telah berubah. Setelah kakak keenam membuat kekacauan di Huang Yao, dia tetap bersikap rendah hati meskipun dia masih membenci Mu Qi. Yang lebih penting baginya sekarang adalah menemukan saudara perempuannya. Kakak ketujuh telah menghilang. Hal ini membuat Sheng tua menyesali perbuatannya. Keluarga Sheng hanya memiliki 2 cucu perempuan. Sekarang setelah kakak keempat marah dan meninggalkan keluarga dan kakak ketujuh diusir, dia merasa keluarga itu tidak lengkap lagi. Dia berencana mencari waktu untuk mengunjungi Minglan dan membawanya kembali. Bukan masalah besar baginya untuk tidak mengganggu perusahaannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa Sheng Minglan dan Jing Yun sekarang tinggal bersama. Kalau dia melihatnya, dia mungkin langsung gila. Larut malam, Mu Qi sedang duduk di sofa, memikirkan Sui Hong. Ketika dia melihat Jing Yun masuk ke ruang tamu bersama Sheng Xiao, dia mendapat jawabannya dan berteriak, "Jing Yun."